tentang latar belakang penulis dari novel Alamut, yaitu Vladimir Bartol. Bartol lahir pada 24 Februari 1903 di San Giovanni. Dia tinggal di pinggiran dari Austro-Hungaria di kota Trieste. Sekarang bisa dikenal dengan Italia. Dia terlahir di kelas menengah minoritas, yang ayahnya Gregor Bartol bekerja sebagai pegawai kantor pos, dan ibunya Marcia Bartol adalah seorang guru dan editor terkenal dan penulis feminis. Bartol adalah anak ketiga dari 7 bersaudara dan orang tuanya menawarinya pendidikan ekstensif. Ibu Bartol memperkenalkannya pada seni lukisan, sementara ayahnya berbagi minat kepada geologi. Bartol mulai tertarik pada filsafat, psikologi, dan geologi, tetapi ia juga tertarik kepada bidang seni seperti teater dan sastra, seperti yang juga dijelaskannya pada cerita pendek atau biografinya. Vladimir Bartol memulai sekolah dasar dan menengahnya di Trieste dan menyelesaikannya di Ljubljana, di mana ia juga mendaftar di Universitas Ljubljana untuk belajar biologi dan filsafat. Di Ljubljana ia bertemu dengan filsuf muda Slovenia Clement yang juga memperkenalkannya pada karya-karya dari Friedrich Nietzsche. Selain dengan karya Friedrich Nietzsche, Bartol juga memberikan perhatian khusus pada karya-karya Sigmund Freud. Dan juga ia lulus pada tahun 1925 dan melanjutkan studinya di Sorbonne di Paris pada tahun 1926 sampai 1927, di mana ia juga memperoleh beasiswa untuk pendidikannya tersebut. Pada tahun 1928, dia juga melayani tentara di Petrovaradin. Dari tahun 1933 hingga 1934, ia tinggal di Belgrade, di mana ia mengedit mingguan Belgrade, Slovenia. Setelah itu, ia dikembalikan ke Ljubljana, di mana ia bekerja sebagai penulis lepas hingga tahun 1941. Selama Perang Dunia Kedua, ia bergabung dengan Partisan Slovenia dan secara aktif berpartisipasi dalam gerakan perlawanan. Setelah perang, ia pindah ke kampung halamannya Trieste, di mana ia menghabiskan satu dekade penuh dari tahun 1946 hingga 56. Kemudian dia terpilih ke Akademi Ilmu Pengetahuan dan Seni di Slovenia sebagai anggota asosiasi. Pindah ke Ljubljana dan terus bekerja untuk akademi sampai kematiannya pada 12 September 1967, dan dia dimakamkan di pemakaman Ale di Ljubljana. Sekian dari latar belakang Vladimir Bartol. Kita lanjut kepada ringkasan. Saya Nabila Fauzia Syarif, BP 2010-86-10-18 akan menyampaikan ringkasan isi dari buku Alamut ini. Nah, sebuah cerita fiksi ini ditulis pada tahun 1938, tepat sebelum Perang Dunia Pertama, yang dapat dibaca sebagai kisah nyata di abad ke-21. Sejarah tidak hanya menjadi latar belakang untuk novel ini, tetapi juga merupakan saham utama di dalamnya. Sejarah sebagai ilmu hanya menempel pada realitas fakta sejarah, tetapi merupakan salah satu peran penting novel sejarah untuk mencerahkan pembaca tentang pengetahuan yang dapat dibawanya. Novel ini itu merupakan inspirasi dari game Assassin's Creed. Nah, novel ini merupakan novel sejarah yang menceritakan tentang seorang pemimpin sekte Ismailiyah, yaitu Hasan ibnu Sabbah, yang termasuk dalam golongan aliran Syiah. Nah, bercerita tentang bagaimana Hasan menjaga reputasinya sebagai panglima tertinggi di Ismailiyah dan juga mempertahankan kesetiaan murid-muridnya serta agar lebih dikenal oleh masyarakat. Karena alasan itu, Hasan rela membangun surga fiktif di belakang benteng Alamut yang dikhususkan untuk Fedayeen, yaitu angkatan bersenjata Ismailiyah kala itu. Dari sinilah judul novel itu berasal. Benteng Alamut merupakan sebuah tempat sekaligus benteng Ismailiyah yang dijaga ketat oleh pasukan Hasan kala itu. Hasan menarik banyak pemuda-pemuda untuk menjadi Fedayeen dengan sungguh-sungguh, dan mereka harus disumpah akan selalu setia kepada Alamut dan Ismailiyah. Atas kegigihan Hasan inilah akhirnya banyak pemuda-pemuda di sana yang terkesan dengan apa yang diusahakan Hasan dan memerintahkan Fedayeen untuk membunuh musuh-musuh Alamut di Ismailiyah. Nah, bukan hanya bercerita tentang Hasan sebagai pimpinan panglima, namun juga Afani, cucu dari Tahir. Afani merupakan salah satu pemuda yang dilatih menjadi Fedayeen karena permintaan Tahir, yaitu sang kakek sendiri. Pengetahuan Afani tentang Alamut ini sangat minim, sehingga menjadikannya mudah dipengaruhi untuk mengikuti Fedayeen karena menginginkan surga buatan Hasan tersebut. Mempelajari aliran ini pun agak bingung awalnya, namun dengan cepat Afani menangkapnya.
demi surga tersebut. Nah, Avani ini akhirnya menjadi salah satu dari 3 murid Hasan yang diperbolehkan memasuki surga buatan Hasan, dan dengan kelugunya mereka percaya bahwa mereka sedang berada di surga karena diperbolehkan menggunakan ganja serta banyaknya wanita di sana. Hasan segera menyuruh mereka menghabisi nyawa Nizam al-Mulk. Tentara Seljuk mengepung Alamut dan beberapa tentara Fedayeen ditangkap untuk menunjukkan kekuatan mereka dan menyuruh 2 orang tentara yaitu Yusuf untuk menusuk dirinya sendiri dan Sulaiman untuk melompat dari menara karena mereka percaya akan diberikan bidadari oleh Allah nanti di surga. Nah, Nizam al-Mulk ini telah mengetahui aksi Hasan yang ingin membunuh Nizam al-Mulk dan menyadarkan Avani yang ingin membunuh Nizam saat itu bahwa ia dan semua temannya telah dibohongi oleh Hasan dan berjanji akan menebus kesalahannya karena telah banyak membunuh orang yang tak bersalah. Nah, Hasan saat menyimpan dikhianati sejak lama. Nah, konflik dalam novel ini cukup bergejolak. Terdapat banyak fakta-fakta terselip di dalamnya menjadikan tokoh dalam novel ini mengubah pikiran seketika itu saja, seperti Avani dan Tahir yaitu kakeknya Avani. Seperti ketika Wazir dibunuh oleh Ibnu Tahir, kakeknya Avani memberitahu kebenaran atas penipuan Hasan kepada pembunuhnya. Nah, Ibnu Tahir akhirnya memutuskan untuk membunuh Hasan dan Hasan mengungkapkan motonya selama ini, yaitu tidak ada yang benar, itu semuanya diperbolehkan. Nah, akhirnya Ibnu Tahir ini pergi lagi berkeliling dunia serta sementara tentara Fedayeen lain itu membunuh Sultan Seljuk dan akhirnya kerajaan Seljuk bubar dan terjadilah perebutan tahta Seljuk. Baiklah, perkenalkan saya Sarah Aulia Rahim dengan BP 2010-86-1028 akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari novel Alamut. Kelebihannya, buku ini menunjukkan dengan realisme sempurna bagaimana fanatik agama dikembangkan dan dipelihara. Dalam kasus khusus ini Muslim, bagaimana harem dibangun dan bekerja, dan bagaimana para petinggi menggunakan pengetahuan atau lebih tepatnya kurangnya pengetahuan tentang kehidupan dan spiritualitas dan keberadaan manusia pada umumnya, untuk mengarahkan pikiran orang-orang muda yang naif dan mempertahankan dogma, haus darah, dan balas dendam. Pada buku ini, peran antagonis lebih keren daripada protagonis, sampai protagonis menjadi antagonis dan antagonis menjadi protagonis yang lebih kerennya. Saya menyukainya karena setelah satu titik kata-kata yang berakhiran IST dan ISM menjadi dangkal dan kosong, tidak berarti. Karena pahlawan atau anti pahlawan, kita melawan api dengan api, menggunakan cara yang sama, menggabungkan teknik-teknik ekstrim dan inovatif, bahkan nakal, untuk membawa dogmanya sendiri ke dunia, dogma tanpa dogma, memasangnya dengan skema yang sangat ahli sehingga akan membuat Machiavelli menjadi hijau karena iri. Buku ini juga berisikan tentang Persia kuno yang ditulis oleh seorang Slovenia, atau yang tidak masuk akal sama sekali jika Anda memikirkannya, membuktikan bahwa cerita hebat tidak memiliki batas dan tidak ada ras. Semua orang menertawakan Vladimir Bartol setiap kali dia memberitahu mereka apa yang sedang dia kerjakan. Tidak ada yang percaya pada pekerjaannya kecuali dia. Dia membutuhkan waktu 10 tahun penuh untuk menulis dan menerbitkan cerita ini, tetapi sayangnya di bawah keadaan pada masanya buku itu tidak keluar dengan keras, bahkan tidak ada percikan. Tampaknya itu ditakdirkan untuk hanyut dan tenggelam ke dalam yang tidak diketahui, hanya memiliki segelintir pembaca, tidak ada internet dan tidak ada pesta. Kekurangan dari novel ini yaitu mungkin bagi penggemar sejarah dan yang penasaran dengan kisah assassin, buku ini menyenangkan untuk dibaca dan dijadikan referensi, tetapi agak sedikit membingungkan untuk orang awam. Setting cerita berlatar Persia pada abad ke-11 memang tidak familiar. Tetapi secara keseluruhan, sang penulis berhasil menulis cerita yang lumayan rumit ini dengan baik dan bahasanya mudah dimengerti, walaupun menurut saya akhir dari novel ini sangat menggantung. Sudut pandang karakter pria dan wanita diberikan kepentingan yang lebih tinggi karena alasan yang sebagian besar tidak dapat dibenarkan. Dan untuk paruh pertama buku ini, karakter utama pada dasarnya bersekolah. Sekolah dari beberapa bentuk tentu saja merupakan latar populer untuk fiksi dewasa muda, dan karena sudut pandang karakter berfungsi sebagai pengganti pembaca, pentingnya karakter tersebut memperbesar fantasi pelarian pada inti dari banyak fiksi dewasa muda. Kurangnya sesuatu yang menarik untuk dikatakan tentang pokok bahasan buku ini, dan kurangnya ide-ide menarik yang disajikan adalah kekurangan terbesar dari Alamut. Tetapi ada banyak kekurangan tambahan juga. Untuk satu hal, buku ini lebih panjang dari yang seharusnya. Maksud Hasan menciptakan surga palsu sudah terbukti bahkan sebelum seperempat dari buku ini telah berlalu. Tetapi kunjungan pertama ke surga palsu itu baru selesai pada tanda 2/3 dari buku tersebut. Buku ini 3/4-nya selesai pada saat pembunuhan pertama terjadi. Secara teori, buku ini tampak seperti sesuatu yang saya inginkan, latar yang eksotis dan konsep sentral yang menarik, dengan peperangan
dan intrik politik, tetapi juga eksplorasi mendalam tentang karakter yang begitu setia pada sebuah ide dan seorang pria sehingga mereka rela mengorbankan diri. Sayangnya Alamut gagal mengeksekusi semua ini dengan cara yang menarik. Itu terlalu panjang, semuanya terbaca jauh lebih steril dari yang seharusnya dan tidak menarik untuk bot. Sekian dari saya, terima kasih.